diri. Biasa aja. Justru bersyukur kalau laki-laki ditolak, kalian gak buang-buang waktu. Kalian gak buang duit untuk orang itu. Daripada nih, kalian pernah gak? Kalian kenal sama cewek ya. Ternyata dia kenal sama 10 cowok deket. Tapi semua di PHP-in, semua kalian tuh dipanggil sayang, semua kalian diperlakukan ramah, semua kalian dikasih jatah, semua kalian diperlakukan dengan oke. Yang penting kalian 10-10-nya ini tetap dalam genggaman dia dan bisa menguntungkan dan memberi manfaat bagi dia. Kalian mau dapat dari 10 orang ini berbagi 10 dengan satu wanita? Ya kalau menurut aku justru wanita itu jauh lebih bagus ketika dia tegas, dia berani menolak. Enggak, aku enggak kalau sama kamu, kalau emang tujuannya untuk ke arah jenjang serius. Lah beda kalau kita seorang official host Bigo. Semua orang boleh masuk ke room. Semua orang berhak untuk memberikan support. Itu kan beda ketika kita siaran. Nama banyak bisa sampai 50-100 orang yang nge-gap di hari itu kita lagi kerja. Beda konteks ya. Tapi ini maksudnya ke dalam dunia nyata yang kita bawa ke jenjang serius, kita kenalkan kepada orang tua dan menjalin hubungan kedalaman emosional yang lebih deep. Jangan pernah disamaratakan. Lain, pisahkan antara profesional kerja, hubungan personal, pribadi, hubungan percintaan, dengan teman, dan hubungan sosialisasi. Semua itu kita tahu batas dan tahu diri. Pagi-pagi sudah ada aja orang-orang, aku nggak ngerti harus sampai kapan. Capek aku sudah kayak gini. Rasanya aku harus segera banting setir deh ini. Tak ada wanita macam gitu deh. Kenapa aku bisa bicara? Coba pikir secara logika. Aku nggak pegang buku. Aku nggak ada pidato di sini. Aku bicara berdasarkan fakta, pengalaman, dan apa yang terjadi di lapangan. Sudah aku jalani bertahun-tahun dalam hidupku. Manusia tuh nggak ada yang langsung benar, nggak ada yang langsung baik. Pasti dia sudah mengalami kejatuhan, gagal, trial error, segala dosa, segala macam kesalahan, bahkan berkali-kali. Sampai akhirnya dia menemukan titik tengah di mana, oh iya ini pencerahan dalam hidupku, dan muncul kesadaran dia untuk pengen jadi lebih baik. Nggak ada orang tuh yang langsung bagus. Mungkin ada orang yang hari ini tuh dia tuh udah benar banget, dulunya dia bisa jadi penjudi. Mungkin dia dulu peminum alkohol, mabuk terus tiap malam sampai mencret spirit. Kan kita nggak tahu. Bisa jadi dia dulu suka kumpul kebo sama banyak orang. Kan kita nggak pernah tahu. Hari ini dia bisa jadi berubah. Manusia tuh bisa berubah asalkan apa? Asalkan ada niat dari dalam dirinya. Munculkan kesadaran itu, lakukan dengan sepenuh hati karena memang mau berubah. Bangun habit secara perlahan. Habit atau kebiasaan itu nggak bisa dibangun dalam semalam. Semua butuh proses. Niatkan hati. Minta petunjuk sama Yang Maha Kuasa. Pasti akan diberikan jalan. Jangan pernah merasa kita yang paling hebat atau paling benar atau udah paling suci. Di atas kita banyak yang lebih baik. Tapi yang lebih buruk juga banyak. Jangan pernah juga merasa kita paling buruk, paling hina. Nggak usah. Ingat, kesalahan kita hari ini bisa kita perbaiki untuk besok, mulai detik ini bahkan. Jadi menurut Kis, jangan pernah juga merasa paling hina. Ketika kita udah melakukan kesalahan, aduh aku kayaknya hina banget dah. Kayaknya aku harus dikubur aja sekarang deh karena udah terlalu hancur ini. Enggak. Semua manusia bisa berubah. Orang yang hina bisa dibersihkan, bisa dipulihkan. Orang yang hina bisa berubah jadi pribadi lebih baik. Dan orang yang udah merasa baik, jangan pernah merasa dia yang paling suci. Karena masih banyak orang yang di atas kita yang lebih baik. Tetap terus berlaku benar. Tetap terus kembangkan segala pemikiran yang bagus, positif, dan lakukan dengan tindakan yang selaras. Menurut Kis ya. Tapi alangkah baiknya kita nggak boleh merasa paling benar dibanding yang lain. Dan lalu kita merasa punya hak untuk menilai dan menghakimi orang lain, lalu merasa kita yang paling bagus, kita paling suci, paling bersih, dan orang lain itu kotor, hina, jelek, busuk hati. Nggak usah sibuk ngurus hati orang. Hati kita sendiri aja yang kita lihat ke cermin nih. Oh iya, yang perlu kuperbaiki dan kutata adalah pikiranku sendiri dan hatiku sendiri. Yang masalah luar aku tidak bisa kendalikan. Terserah ada orang mau gimana, yang penting kita nggak boleh melakukan hal buruk seperti yang orang lakukan kepada kita. Walaupun banyak nih dunia berlaku jahat, orang suka ngatain kita, merendahkan kita, mencaci maki, bukan berarti kita membenarkan diri untuk berkata seperti ini. Tahu nggak kenapa aku sekarang jadi gini? Ya karena banyak orang jahat sama aku. Nggak ada pembenaran. Nggak boleh membenarkan diri untuk kamu tahu nggak kenapa aku sekarang jadi setan dajal di kehidupan ini dan hampir gila, depresi. Dan aku akan melakukan ini juga kepada yang lain. Karena orang duluan yang melakukan ke aku, nggak boleh. Tidak ada pembenaran untuk orang yang berlaku jahat. Tidak ada pembenaran untuk orang berlaku buruk. Nggak boleh. Kalau orang itu memang benar-benar dari lubuk hatinya, menurut Kis ya, dia memang berdasarkan iman dan kepercayaan dia dan hatinya memang penuh kasih, dia pasti penuh ampun. Dia akan mengampuni bahkan sebelum orang itu minta maaf.
pernah sakit hati, dia nggak pernah nangis, dia nggak pernah terluka, dia nggak pernah kecewa. Munafik. Kita manusia bisa sakit hati, bisa terluka, bisa menangis, bisa merasa dia harus jaga jarak dulu. Banyak hal yang dia lakukan untuk menyembuhkan dirinya, pikirannya, agar dia tidak melukai orang lain. Tapi tidak boleh punya alasan seperti tadi. Aku sekarang jadi setan gara-gara banyak setan di sekelilingku. Aku mau jadi iblis aja. Enggak. Menurut kisah pribadi, kalau orang ngomong gitu sebenarnya memang dari awal dia setan. Dari awal memang dia iblis. Kalau ada orang yang membenarkan dirinya, kamu tahu nggak kenapa aku sekarang jadi jahat kayak ini? Emang dari awal memang sebenarnya. Cuma semakin lama jadi kelihatan sifat aslinya. Manusia itu sifat aslinya justru semakin terlihat ketika dalam apa? Dalam tekanan. Kalau semua lagi dalam baik-baik aja, semua juga bisa manis. Semua juga bisa terlihat bagus di sisi luar. Kan kita nggak tahu kedalamannya. Nah, kalau misalnya ada orang tiba-tiba memunculkan aroma busuk itu setelah sekian lama ditekan, berarti emang busuk dalam buah itu. Dari dalam mungkin kulit luarnya kan buahnya bagus nih. Pernah nggak beli duren? Luarnya oke kan? Pas kita buka durennya busuk, bau kali. Nah, karena apa? Ya karena itu dari luar doang dia memperlihatkan selama ini bahwa self brandingnya, dia pengen pencitraan terlihat menjadi orang yang sangat baik, sempurna, nggak ada cacat celahnya. Tapi pas kita buka busuk semua isinya. Itulah manusia, pengen kali dipuji, harus bagus, harus sempurna. Padahal nggak apa-apanya, namanya kita manusia tuh bisa salah. Akui kesalahan kita, minta maaf, minta ampun kepada Sang Pencipta, lalu membenah diri. Udah cukup sampai di sana. Nggak usah perlu harus aku adalah orang yang tidak pernah gagal, tidak pernah salah. Aku adalah orang paling suci, bersih sepanjang hari. Justru orang-orang kayak gitu capek untuk menjaga dirinya. Karena apa? Dia harus seumur hidupnya untuk menjaga terlihat dari luar bagus. Sekalinya ketahuan dalamnya busuk semua. Bahaya. Lebih bagusan nggak apa-apa. Kita tunjukkan aja tetap jadi diri sendiri. Tapi bukan berarti dengan bangga aku orang busuk hati loh. Aku iblis, aku setan, dajal, mau apa kau? Wow. Nggak boleh menantang. Seseorang ketika sudah sadar dia punya kesalahan, dia punya sisi negatif dalam dirinya, bukan justru malah dia membangga lalu menantang. Alam semesta ini nggak suka, apalagi yang maha kuasa. Paling nggak suka sama orang ketika dia sudah sadar ya. Kan manusia tuh diberi kesadaran. Kita udah sadar, oh iya ini salah. Oh ini nggak bagus untuk aku lakukan. Lalu malah dia bangga. Aku bangga banget jadi setan iblis. Senang kali aku melihat kekacauan dan kehancuran di muka bumi. Malah senang. Itu kacau juga. Ketika kita menyadari itu, semestinya kan kita paham apa yang harus kita lakukan. Lihat ke dalam diri, apa yang perlu kita benahi, apa yang perlu kita perbaiki. Oh, di hari Minggu harusnya kita tuh berdamai, kita bernyanyi, bersenang-senang, bersuka cita, harus berbahagia, happy Sunday gitu. Tadi pagi aku bangun ya kan, selamat pagi dunia. Terima kasih Tuhan telah membangunkan aku di pagi hari yang cerah ini dengan menghirup udara segar. Aku bisa memasak makanan bergizi dan enak sesuai dengan selera aku. Makanan ini nikmat sekali di lidahku. Terima kasih Engkau memberikan aku kesempatan untuk bisa menikmati makanan selezat ini dalam hidupku. Luar biasa. Terima kasih Engkau memberikan tubuhku dengan segala motorik, dengan segala otak, dengan segala hati, dan segala dari ujung kepala sampai ujung kaki secara detail, hingga aku bisa menjalani aktivitas ini dengan sangat baik atas kehendak-Mu. Terima kasih yang maha kuasa yang sangat baik. Gitu. Itu manusia. Bersyukur dari hal paling tercimit, terkecil sekalipun. Apalagi hal besar. Kalau hari ini kita masih diberikan napas, kita bisa makan, bisa tidur nyenyak, makan yang enak. Makanan mau semahal apapun, selezat apapun di mata kita, kalau kita saat makannya tidak bisa menikmatinya, itu artinya kita belum diberikan berkah. Kita belum diberikan kenikmatan yang sesungguhnya. Karena kenikmatan yang sesungguhnya bahkan dari makanan yang orang anggap tuh sederhana, tapi saat kita memakan, menenggaknya dengan sangat nyaman, masuk sampai ke perut, tercerna dengan sangat baik, pemasukan dan pengeluaran yang sangat oke. Itu justru yang menurut Kis adalah berkah yang sangat luar biasa yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Udah saatnya aku istirahat, aku mau mandi, aku mau tidur. Karena ini hari Minggu, aku ingin tidur 1 jam. Hari Minggu aku dapat tidur 1 jam adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa menurut aku. Aku ingin menikmati kesendirianku. Bye-bye semuanya, selamat